Tidak jarang ketika kapal kontainer yang sedang melakukan perjalanan mengalami insiden di tengah jalan yang menyebabkan hilangnya kargo yang dibawanya. Kerugian kontainer tersebut tidak selalu akibat faktor cuaca atau faktor luar lainnya, akan tetapi ada juga akibat dari kesalahan kecil atau kecerobohan dari manusia sendiri. Berikut ini adalah beberapa kesalahan termahal dalam sejarah pada kapal kontainer. Kapal One Apus. Kapal One Apus merupakan kapal kontainer berbendara Jepang yang memiliki panjang 364 meter. Kapal berkapasitas 14.000 ton ini dibuat pada tahun 2019 oleh perusahaan perkapalan yang bernama NGK yang berbasis di Jepang. Pada bulan November tahun 2020 yang lalu, kapal One Apus melakukan pelayaran dari Cina menuju ke Amerika Serikat. Akan tetapi, terjadi cuaca buruk, angin kencang disertai gelombang besar yang menghantam kapal One Apus ini. Gelombang besar yang menghantam kapal One Apus memiliki tinggi 15 meter dan menyebabkan terempasnya kontainer yang ada di kapal. Kejadian tersebut terjadi saat posisi kapal One Apus terletak sekitar 1.600 mil laut di barat Laut Hawaii. Setelah terkena serangan gelombang besar, kapal kemudian mengubah jalur ke selatan untuk menghindari cuaca buruk yang ekstrim tersebut. Lalu, kembali ke timur menuju pelabuhan Kobe di Jepang. Dan karena ombak yang menerpah kapal One Apus itu mengakibatkan ribuan kontainer yang dibawanya runtuh serta hilang di lautan. Kontainer di alat kapal ini banyak yang penyok, rusak berat dan diperkirakan 1.816 kontainer jatuh di lautan. Dari ribuan kontainer yang hilang tersebut, 64 diantaranya merupakan kontainer dengan barang berbahaya. Diperkirakan, kerugian dari hilangnya kontainer-kontainer tersebut sebesar $200 juta atau setara dengan 2,9 triliun rupiah. Karena besarnya kerugian tersebut, menjadikannya sebagai kapal dengan kehilangan kontainer terbesar sepanjang sejarah. Menurut rumor yang beredar, mengatakan insiden yang terjadi pada kapal One Apus dikarenakan akibat kesalahan dari kapten kapal. Kapten kapal sudah mengetahui jika akan terjadi cuaca buruk serta angin kencang, namun kapten tetap menerjangnya karena jadwal yang ketat dan mereka memperkirakan tinggi gelombang tidak akan begitu tinggi. Benar atau tidaknya rumor tersebut, masih belum diketahui, karena masih belum keluar hasil penyelidikan tersebut terhadap kapal One Apus tersebut. Kapal MSJ Napoli. Kapal MSJ Napoli merupakan kapal kontainer yang berlayar di bawah bendera Inggris. Pada Januari tahun 2017, kapal mengalami cuaca buruk dan angin kencang dengan kecepatan 115 km per jam. Hal itu membuat lambung kapal ini rusak parah, sehingga awak kapal meminta bantuan penyelamatan dari pemerintah Inggris. Akhirnya kapal ini ditarik ke perairan di Teluk Lim dan kemudian diapungkan di pantai Inggris. MSJ Napoli yang terapung saat itu sedang membuat tahun 2.000 sampai 300 kontainer dan 3.800 ton bahan bakar termasuk bahan peledak, pupuk hingga mesin mobil. Hal itu membuat pemerintah Inggris khawatir akan dapat mencemari lingkungan sekitar, serta kondisi kapal yang sudah rusak parah tersebut. Sehingga pemerintah Inggris berencana menenggelamkannya dengan cara meledakannya menjadi 3 bagian. Tujuan ditenggelamkan kapal ini adalah untuk memudahkan dalam mengambil bangkai dan puing-puing kapal MSJ Napoli. Setelah mengeluarkan seluruh bahan bakar dan kontainer, tim penyelamat berhasil mengangkat semua bangkai dan puing-puing kapal di dasar laut. Dan mereka membutuhkan waktu 2,5 tahun dalam proses penyelamatan tersebut. Untuk proses penyelamatan tersebut, pemerintah Inggris harus mengeluarkan biaya sebesar 120 juta pound sterling atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Sehingga membuatnya menjadi bangkai kapal termahal kedua dalam sejarah kelautan. Kapal Morecambe Foot. Pada Juni tahun 2011, kapal Morecambe Foot diterpa cuaca yang ekstrim dengan gelombang tinggi, sehingga menyebabkan keretakan pada bagian bawah kapal. Khawatir kapal akan segera tenggelam, semua kru kapal Morecambe Foot terpaksa meninggalkan kapal dengan memakai perahu darurat. Yang kemudian para awak kapal tersebut diselamatkan oleh kapal berbendera Jerman. Kapal yang retak tersebut, akhirnya terbelah menjadi 2, namun meski sudah terbelah 2, kedua bagian kapal tetap terapung di lautan dan kontainer yang membuat masih tetap utuh. Kemudian pada tanggal 6 Juli karena sebab yang tidak diketahui, bagian haluan Morecambe Foot ini mendadak terbakar ketika sedang ditarik tugboat. Tenggelamnya kapal Morecambe Foot menyebabkan pihak asuransi mengalami kerugian hingga $400 juta atau sekitar 5,8 triliun rupiah. Insiden pada kapal Morecambe Foot ini, menjadikannya sebagai bencana terburuk dan termahal dalam sejarah saat kapal melakukan pengiriman.
Kemudian pada Desember tahun 2014, pihak asuransi yang terdiri dari 100 perusahaan mengajukan tuntutan hukum kepada perusahaan pembuat kapal tersebut, yang itu Mitsubishi Heavy Industrial, dengan alasan bahwa kecelakaan dan hilangnya kargo pada kapal tersebut disebabkan adanya cacat desain pada kapal Molcom Food. Kapal Rina. Kapal Rina merupakan kapal kontainer yang dibuat pada tahun 1990 dengan panjang 230 meter dan lebarnya 32,2 meter. Kapal Rina ini menabrak gugus bebatuan dengan kecepatan sekitar 17 knot. Akibatnya kapal Rina ini kandas dan pada saat insiden tersebut terjadi, kapal ini sedang membawa 1,300 kontainer dan lebih dari 1,700 ton ban bakar. Kandasnya kapal tersebut membuat sekitar 200 ton ban bakar tumpah ke lautan dan sejumlah besar kontainer yang dimuangi jatuh ke dalam laut. Dan kecelakaan yang terjadi pada kapal Rina tersebut membuatnya sebagai bencana maritim terburuk dalam sejarah negara Selandia Baru. Setelah berbulan-bulan terdampar di tempat itu pada Januari tahun 2012 kapal Rina ini terbelah menjadi dua bagian dan akhirnya pada tanggal 4 April kapal Rina ini sepenuhnya tenggelam ke dasar laut. Setelah itu dilakukan operasi penyelamatan berskala besar terhadap kapal Rina ini dan pembersihan laut di sekitarnya. Operasi penyelamatan tersebut membuat pemerintah Selandia Baru menghabiskan biaya sebesar $700 atau setara dengan 10 triliun rupiah. Setelah dilakukan penyelidikan, penyebab kecelakaan kapal Rina ini diakibatkan oleh kesalahan kapten dan petugas navigasi kapal Rina. Saat kejadian, kapal Rina memotong rute agar secepat mungkin sampai tujuan demi mengejar tenggat waktu. Akhirnya, kapten dan petugas navigasi ditangkap serta dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan. Kapal Ever Given merupakan salah satu kapal kontainer terbesar di dunia yang memiliki panjang 400 meter, lebarnya 58,8 meter dan beratnya 220.000 ton. Ketika sedang melakukan pelayaran melintasi terusan Suez pada 2021, kapal Ever Given ini tersangkut secara diagonal. Haluan kapal Ever Given terjepit di dinding terusan Suez sebelah timur, sedangkan beritanya tersangkut di dinding terusan Suez sebelah barat. Dan menurut para ahli, kejadian tersangkutnya kapal pada terusan Suez tersebut tidak pernah terjadi dalam kurun waktu 150 tahun dalam sejarah terusan Suez. Terusan Suez merupakan jalur transportasi buatan sepanjang 193 km. Terusan Suez ini merupakan jalur yang sangat penting dalam perdagangan dunia karena merupakan jalur pengiriman langsung antara benua Eropa dan Asia tanpa perlu mengelilingi Afrika. Pada waktu kapal Ever Given ini tersangkut, menyebabkan penumpukan antrian lebih dari 400 kapal karena kapal-kapal tersebut tidak bisa lewat melewati terusan Suez. Penyebab terusan Suez tersebut diduga dikarenakan adanya angin kencang dan kesalahan manusia yang membuat kapal ini terhempas di terusan Suez secara diagonal. Setelah terjebak hampir selama seminggu, akhirnya kapal ini dapat dibebaskan kembali, namun dampak yang ditimbulkan dari terusan Suez tersebut ini sangat besar. Selama hampir seminggu terjebak, dikarenakan ini kapal Ever Given menahan pelayaran perdagangan sebesar 9,6 miliar US dollar atau sekitar 139 triliun rupiah per harinya.